Selamat datang pada video pembahasan bab 3. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan limitnya. Pertama-tama kita akan melihat dulu apa itu definisi barisan dan limit barisan. Jadi yang disebut sebagai barisan bilangan real adalah fungsi ya. Barisan bilangan real itu adalah fungsi dengan domain bilangan asli dan range-nya merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Artinya barisan itu nih, si X ini ya, kita sebut dia sebagai barisan ketika dia memetakan semua bilangan asli gitu ke suatu nilai ya, masing-masingnya ke satu nilai. Ingat bahwa ketika kita punya fungsi dengan domainnya bilangan asli, ini berarti sama saja dengan mengatakan kita bisa mengurutkan anggota-anggota dari fungsi itu ya. Jadi si xn ini kita sebut sebagai suku ke n dari barisan. Ya, kita bisa urutkan elemen pertama siapa, elemen kedua siapa, elemen ketiga siapa, dan seterusnya. Nah, notasi yang akan kita gunakan itu dengan menggunakan kurung yang lengkung ini ya, bukan kurung kurawal. Artinya apa? Artinya kalau kita punya di sini min 1, 1, min 1, 1 ini akan sama dengan hanya min 1,1 aja gitu. Tapi kalau kita punya di sini min 1, 1, min 1, seterusnya ya, ganti tanda terus. Nah, ini tidak sama dengan min 1,1. Jadi anggota yang sama tidak dihitung satu gitu ya. Urutan penting. Nah, beberapa contoh barisan. Yang pertama barisan konstan ya, barisan yang suku pertama 5, suku kedua 5, suku ketiga 5 gitu. Ditulisnya cuma satu gini aja, padahal mah dalamnya ada banyak gitu ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai n-nya besar sekali gitu ya, sampai menuju tak hingga lah. Nah, ada lagi barisan-barisan yang didefinisikan menggunakan formula khusus ya. Jadi suku pertama itu ketika n-nya 1, suku kedua ketika n-nya 2, suku ketiga ketika n-nya 3, dan seterusnya ya. Ini kita tahu bahwa ketika n ganjil nilainya selalu min 1, genap nilainya selalu 1. Jadi kita punya min 1, 1, min 1, 1. Ini juga yang ketiga, barisan 1 per n ketika n-nya 1, 1, 2 setengah, 3 sepertiga, dan seterusnya. Ya, jadi kita punya formulanya yang ini eksplisit ya, apa bentuknya. Nah, ada lagi satu barisan yang suku-suku barisan itu ditentukan dari suku barisan sebelumnya. Ya, jadi ini suku setelahnya bacanya gitu ya, n plus 1, suku ke n plus 1 itu sama dengan suku sekian gitu ditambah dengan suku sebelumnya. Jadi kalau yang untuk contoh ini gitu kita punya Y1 sama dengan 2. Y2 ini selalu di sininya Y1 ya. Jadi di sini kita selalu punya 2 ditambah dengan suku sebelumnya, suku pertama. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Y3 sama dengan di sini selalu 2 ditambah Y2. Ini 2 ditambah 4 sama dengan 6, dan seterusnya. Ya, ada lagi yang kedua. Nah, barisan itu ya, Fibonacci. Coba untuk didaftarkan satu persatu berapa anggota awalnya. Nah, kalau barisan itu sebenarnya kita tertarik untuk melihat perilaku barisan di ujungnya. Jadi, apakah lama-kelamaan nilai barisan ini menuju satu titik tertentu atau tidak? Ini akan jadi perhatian kita di bab ini gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ya intuisi gitu pengantar ke limit barisan. Bagi yang sudah nyaman dengan definisi epsilon delta gitu ya, silahkan langsung pergi ke definisi formal di slide 10 gitu. Tapi kalau yang belum dapat background lengkapnya terutama di kalkulus, silahkan menyimak. Jadi ini ya, kalau kita punya untuk suku-suku yang makin besar ya, jadi untuk n yang semakin besar, suku-suku barisan yang mendekati suatu nilai tertentu, maka kita katakan bahwa xn-nya konvergen ke x, dan kita tulis limit n menuju tak hingga xn sama dengan x. Ini juga ya mungkin di buku ini kita akan sering menggunakannya ini ya, limit xn sama dengan x ya, nggak perlu ditulis n yang menuju tak hingga, kita udah tahu. Nah, yang jadi masalah ini kan definisi informalnya ya, untuk n yang semakin besar suku-suku xn-nya mendekati satu nilai tertentu. Yang jadi masalah ialah waktu bilang dekat di sini apa makna dekatnya, seberapa dekat sebenarnya yang dimaksud dengan definisi informal yang ini gitu. Nah, dua buah titik itu ya, sekarang kalau kita mau ngomongin kedekatan, maka
secara matematis dua buah titik itu kita katakan dekat kalau jaraknya cukup kecil gitu. Nah, kalau ngomongin jarak atau toleransi error kita punya, jadi mungkin di sini anaknya ini x, y gitu ya. Jadi dua buah titik x dan y itu kita katakan dekat kalau jarak ingat kita punya konsep harga mutlak, x min y ini cukup kecil. Ya, cukup kecil. Oke. Nah, kita tinjau dulu yang lebih umumnya sekarang ya. Kalau seandainya kita mau bilang xn ya semakin mendekati x dengan suatu nilai tertentu gitu, kan ada banyak nih ya. Kita ingin lihat apa? X itu misalkan suatu bilangan dan epsilon itu lebih besar dari 0. Nah, kumpulan semua titik xn yang menghampiri x dengan jarak kurang dari epsilon dinyatakan oleh himpunan ini. Ya, ini artinya apa? Bacanya semua xn yang jaraknya dari x kurang dari epsilon itu himpunan ini. Ya, kalau kita bikin ilustrasinya di situ x, ya, kita punya itu, ya. Nah, xn-nya itu titik-titik yang ada di sini, gitu ya. Jadi semua titik-titik yang jaraknya dari x itu kurang dari epsilon ada di sini ya. Ini x ya, xn1, xn2 gitu. Pokoknya xn itu adanya di dalam yang merah itu. Nah, jadi definisi informal limit barisan yang tadi ini ya, untuk n yang besar, suku-suku barisan xn akan dekat dengan x, kita bisa tulis sebagai tadi ya, yang ini. Untuk n yang besar itu artinya ada indeks yang besar ya. Sehingga suku-suku barisan xn akan dekat dengan x ini ya. Xn akan dekat dengan x gitu. Untuk n yang besar. N yang besar apa? Untuk n yang lebih besar dari k besar ini ya. Jadi ada suatu k yang besar sehingga suku-suku barisan dengan indeks yang lebih besar dari k itu akan mendekati x dengan jarak kurang dari epsilon. Nah, kalau kita mau bilang dekat kan harusnya epsilonnya ini cukup kecil kan gitu. Tapi sekali lagi masalah kita sekarang tetap pada menentukan epsilon nih sekarang ya. Dan juga k. Ya, jadi lebih mengerucut sekarang masalah kita ya. Berapa besar k dan epsilon yang dikehendaki pada definisi limit gitu. Dan adakah hubungan antara k dan epsilon? Nah, yang dikepengenin yang definisi limit ini mau ya, untuk dapat mengatakan limit n menuju tak hingga dari xn itu sama dengan x, yang diinginkan adalah berapapun toleransi error ya, jadi berapapun epsilon yang diberikan pada jarak pengukuran x ya, seberapapun kecilnya epsilon pada suku yang ini nih ya, berapapun ini kecilnya, kita selalu bisa menentukan indeks ke k ya dari suku-suku barisan yang cukup besar, sehingga untuk setiap suku barisan dengan indeks yang lebih besar dari k, xn akan menghampiri x dengan error kurang dari epsilon. Jadi kalimatnya ini yang ada di atas gitu. Nah, ini penulisan secara matematisnya. Saya ulang ya, barisan bilangan real x gitu ya. Ini si xn ini kita katakan konvergen ke x kecil, suatu bilangan real ya. Atau kita katakan x kecil disebut sebagai limit dari xn jika untuk berapapun toleransi pengukuran dari x ya, ini seberapapun kecilnya epsilon, selalu kita bisa temukan indeks k ya. Ini ada epsilonnya karena k-nya nanti bergantung pada epsilon gitu. Sehingga untuk suku-suku yang lebih besar dari k, jarak xn dengan x akan selalu kurang dari epsilon. Nah, barisan itu kita katakan konvergen jika mempunyai limit ya, jika x ini ada dan merupakan bilangan real, dan kita katakan divergen jika dia tidak mempunyai limit ya, nggak menuju satu titik. Notasi yang digunakan ada 3 ini, tapi rasanya akan digunakan di buku ini hanya 2 ini aja. Oke, coba mungkin lebih enak kalau dilihat ilustrasinya ya. Jadi apa sih untuk setiap epsilon gitu? Ada k epsilon. Nah, jadi untuk setiap epsilon ada indeks k, sehingga untuk n yang besar ya, yang lebih besar dari k gitu, kita punya xn min x kurang dari epsilon. Coba ini kita ganti dulu. Misalkan di sini kita punya x ya. Kita lihat bahwa
ini semakin menuju ke sini gitu ya. Tapi kita apa sih bunyi definisi ini kalau di ilustrasi gitu. Misalkan kita punya X-nya itu yang ini ya, yang garis biru. Nah, diberikan toleransinya epsilon segitu ya. Kita ingin mencari mulai dari suku berapa xn min x ini ya selalu kurang dari epsilon. Artinya apa? Artinya jarak dari suku-suku barisan ya, ini xn kan suku-suku barisan, jarak dari suku-suku barisan ke titik x itu selalu berada di dalam toleransi pita ungu ini ya. Kita lihat bahwa dia akan selalu ada di dalam pita ungu suku-suku barisan ketika kita pilih si K-nya itu di 12 itu ya, di dalam pita ungu dia. Nah, di situ ketika kita pilih K-nya 12 untuk suku-suku barisan yang lebih besar dari suku ke-12, kita bisa lihat bahwa ini ya si range si xn-nya itu selalu ada di dalam lingkungan epsilon dari X gitu. Ini kan kalau epsilonnya lumayan nih agak gede gitu ya. Kalau kita kecilin lagi gimana? Ya, jadi di sini kita punya X ya, terus lingkungan epsilonnya itu yang ada di pita ungu. Nah, kita ingin cari mulai dari suku keberapa ya, sehingga untuk setiap suku-suku barisan yang lebih dari suku itu nilainya selalu ada di dalam batas toleransi pita ungu. Ya. Oh, ternyata kita bisa temukan di sini K-nya itu 16 ya. Untuk K yang tadi kalau epsilonnya kecil, kita punya K-nya 12, sekarang K-nya 16 gitu ya. Tapi pokoknya setiap kali diberikan epsilon ada K, dikasih epsilon ada K gitu, sehingga suku-suku barisannya masuk di situ ya, masuk di pita ungu di batas toleransi itu. Ya. Jadi suku-suku barisannya ada di lingkungan epsilon dari X gitu untuk setiap suku yang lebih besar sama dengan K. Dari sini kalau dari ilustrasi aja kita bisa lihat bahwa pemilihan K ini bergantung sama epsilon ya. Kalau tadi ketika epsilonnya agak besar kita bisa pilih 12 gitu. Ketika epsilonnya makin kecil K-nya geser ke sana gitu ya. Semakin kecil lagi kita bisa lihat ya semakin ke sana. Bu, kalau sekarang di sini kita nggak mau pilih K-nya 16, maunya 20, boleh nggak? Ya boleh gitu, karena pada suku mulai dari 20 dan seterusnya ke sana gitu, dia akan ada di dalam pita ungu juga gitu ya. Jadi yang nggak boleh, lebih besar boleh, lebih kecil jangan. Ya, takut ada yang nggak keajak. Kalau di sini kita pilih 12 juga, kan gini ya, berarti suku-suku yang ini nih nggak ada di dalam toleransi pita ungu gitu ya, jadi jangan. Ya, kita pilih yang besar kalau di sini. Oke, sekarang kita masuk. Kalau seandainya satu barisan itu punya limit ya. Kalau satu barisan itu punya limit, maka limitnya tunggal ya. Jadi di sini mengatakan apa? Kalau xn itu punya limit, limitnya x aksen. Kemudian xn itu punya limit x double aksen. Kita akan tunjukkan bahwa x aksen sama dengan x double aksen. Buktinya. Ya. Kita misalkan ini limit xn itu sama dengan x aksen dan x double aksen kita akan tunjukkan sama. Caranya apa? Kita ingin buktikan, kita ingin gunakan informasi yang ada di sini dan sini gitu ya. Limit xn sama dengan x aksen artinya apa? Artinya untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat k gitu ya yang bergantung terhadap epsilon gitu. Sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari k berlaku xn min x aksen ini kurang dari epsilon gitu. Kemudian dari yang ini untuk setiap epsilon besar dari 0 ada k epsilon, sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari k xn min x aksen, x double aksen kurang dari epsilon. Pertanyaannya, apakah k yang di sini sama k yang di sini sama? Enggak ya, bisa beda. Jadi di sini saya kasih nama aja, ini K1, yang ini K2 gitu. Ya, jadi ini K1, ini K2. Oke. Kalau di sini saya bagi 3, boleh nggak? Ya boleh aja, kan berlaku untuk setiap epsilon ya. Jadi untuk epsilon per 3 juga berlaku gitu. Untuk epsilon per 2 juga berlaku gitu. Ya, yang kita pakai nanti epsilon per 2 sebenarnya. Ya, kita lihat dulu buktinya. Nah, ini ya. Karena limit xn sama dengan x aksen ya, maka
untuk setiap epsilon gitu, kita punya ada K1 sehingga, nah ini ya yang udah ditulis di atas gitu. Bedanya ini untuk setiapnya saya ambil sembarang di sini. Ya, jadi kita punya kurang dari epsilon per 2. Kemudian yang kedua, fakta yang tadi ya, ada K2 sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K2 berlaku xn min x aksen kurang dari epsilon per 2. Maka untuk menunjukkan dia sama, ya kita tunjukkan ini. Ya, kita ingin menunjukkan x aksen min x double aksen kurang dari epsilon. Caranya, nah ini ya, x aksen min x double aksen, kita kasih manipulasi ini, ya gunakan ketak samaan segitiga, lalu masing-masingnya kurang dari epsilon per 2, kita peroleh kurang dari epsilon. Ya, kece kan, ketemu buktinya, udah oke. Buktinya pas? Tidak ya, ini bukti yang semena-mena. Kenapa semena-mena? Karena lihat, untuk mengatakan yang ini kurang dari yang ini, dan coba saya kasih warna lain ya, yang ini kurang dari yang ini, kita itu harus punya ya, yang hijau itu hanya akan berlaku kalau ini berlaku. Ini berlaku kalau n-nya itu lebih besar sama dengan K2. Kemudian yang biru hanya akan berlaku kalau n-nya lebih besar sama dengan K1. Sedangkan yang di sini n-nya nggak tahu berapa. Ya. Jadi mulai dari indeks yang mana gitu. Ya. Jadi kita harus menentukan K dulu sebenarnya. Nah, tapi kalau kita tentukan si K-nya itu sama dengan maksimum dari K1 K2, ya, maka untuk setiap n yang lebih besar dari K1 ataupun K2 gitu, ini akan berlaku. Yang ini akan berlaku, jadi dia akan kurang dari epsilon. Jadi ini hanya akan berlaku kalau kita udah nulis yang ini ya, yang hijau ini, jadi berlaku. Nah, pembahasan selanjutnya ialah mengenai ya itu ya. Oke, kita punya ini x aksennya x aksen min x double aksen kurang dari epsilon, jadi kita punya x aksen sama dengan x double aksen. Nah, pembahasan selanjutnya ialah mengenai arti lain dari limit barisan dan contoh pembuktian.